Masih tersambung bersama kami pemirsa, Ibu Rizka Afriani selaku pengamat pasar modal. Kita akan ke saham pilihan. Ibu, apa saja rekomendasi saham pilihannya untuk hari ini? Ya, untuk hari ini saham pilihan saya ada BBCA, kemudian Unilever, Cepin, Pegas, dan Pewon. Berarti ada 5 ya Bu ya? Ini apakah strateginya sama buy semua atau seperti apa? Langsung saja kita bahas satu persatu. Cepin seperti apa rekomendasinya? Untuk Cepin sendiri itu kita bisa buy on weakness. Kemudian Cepin rekomendasi buy on weakness di kisaran 5.825 sampai dengan 5.850 dengan target price itu di 5.950 target price terdekatnya. Apa yang menarik dari Cepin sehingga Ibu merekomendasikan pembelian Cepin meskipun Cepin hari ini turun 0,85%? Iya, kalau kita lihat Cepin secara teknikal ini masih berpotensi untuk mengalami penguatan. Jadi kalau kita lihat secara analisis nikelnya itu berpotensi untuk stokastiknya sekarang udah berada di level 20%. Sebenarnya kemarin sudah membentuk golden cross, tapi ketika hari ini turun, ini masih berpotensi untuk saya lihat beli saat ini tuh masih bisa dibilang relatif murah gitu dari secara teknikalnya. Oke, boleh disampaikan kembali Ibu support resisten dari Cepin? Iya, kalau untuk support resisten Cepin sendiri itu ada supportnya sebenarnya di 5.640, kemudian untuk resistennya 5.950. Oke, itu dia untuk Cepin. Lebih ke jangka menengah, jangka pendek? Lebih ke jangka menengah kalau untuk Cepin. Jangka menengah, baik. Kita ke saham pilihan Anda selanjutnya adalah Pakuwon. Apa yang menarik dari Pakuwon? Pakuwon tampaknya hari ini menguat. Iya, Pakuwon mengalami penguatan hari ini dan kita lihat juga untuk Pakuwon itu sudah saat ini di pergerakan hari ini di level 360 itu sudah melewati level support pertamanya, resisten pertamanya si Pewon. Jadi ketika tadi sekarang udah 362, ini berpotensi untuk Pewon kembali menguji resisten terdekatnya itu di 380. Jadi saya melihat potensi Pewon untuk melanjutkan penguatan ini juga masih terbuka karena dilihat dari RSI-nya masih positif dan kita lihat MACD-nya juga di sini positif juga. RSI saya menguat seperti itu. Lantas kalau ingin melakukan pembelian, apakah sebaiknya kita masuk di level sekarang 360-an atau tunggu resisten kedua 380? Kita bisa masuk untuk saat ini untuk Pewon kita buy di kisaran 352 sampai 356, kita tunggu di level tersebut. Kemudian atau kalau misalkan mau masuk saat ini juga boleh, tapi kita jangan lebih di atas 360. Oke, berarti cicil beli begitu ya? Iya, betul. Baik, itu dia untuk Pakuwon Jati. Kemudian kita ke Pegas. Iya, untuk Pegas. Hari ini juga naik sekitar 1% ya, di 985. Ya, untuk Pegas sendiri di sini sudah mulai naik itu dari beberapa hari terakhir ini, dan kita lihat juga untuk hari ini penguatannya juga cukup signifikan di 1,54%. Jadi kita lihat di sini harga Pegas sekarang di kisaran 985. Dan padahal si support dari Pegas sendiri itu sebentar lagi, resisten dari Pegas sendiri itu di level 1025. Jadi dia nanti kita tunggu untuk menguji di resisten 1025. Jadi untuk Pegas saya masih rekomendasikan beli nanti sampai dengan 1025, kita lihat mampu menembus level tersebut atau tidak. Supportnya di posisi berapa? Untuk support dari Pegas itu di level 925. 925, berarti posisi-posisi saat ini jangan buy dulu ya? Karena saat ini hari ini masih bisa buy, supportnya di 925, tapi hari ini kita masih bisa buy. Oke, masih bisa buy sampai ke 925, cicil berarti ya? Ya, kita bisa cicil beli untuk Pegas di kisaran 970 sampai 980. Dua emiten lagi Ibu Rizka, Unilever dan juga BBCA, dua emiten blue chips gitu ya. Apa yang menarik dari Unilever saat ini?
Unilever yang menarik sebenarnya kalau untuk Unilever sendiri ini adalah untuk jangka panjang. Jadi dari pergerakan sebagai emiten consumer goods, pergerakannya juga saat ini mungkin tidak berada di dalam level uptrend, tapi lebih ke konsolidasi. Tapi ketika kita mau memang akumulasi beli untuk saham-saham jangka panjang, ini masih sangat menarik untuk Unilever. Berapa target untuk Unilever jangka panjang? Ya, untuk jangka panjang sendiri target Unilever itu berada di level 9.300. Wow, Saat ini kan masih di level 8.000. Betul, 9.300 berarti level tertinggi dalam setahun gitu ya? Iya, betul. Karena Oke. kita untuk koleksi dalam jangka panjang. Berarti kalau untuk jangka panjang di posisi psikologi saat ini stagnan 8.000 boleh buy ya? Boleh buy. Baik, itu untuk Unilever. Bagaimana dengan BBCA? Saham Ya, sejuta umat ya? Iya, betul. Saham BBCA, saham sejuta umat. BBCA ketika, mungkin saya juga waktu itu sempat menyampaikan ketika BBCA ini adalah saham yang cukup mampu bertahan di tengah pandemi, walaupun kemarin kita lihat BBCA tuh pernah menyentuh 23.000, kemudian juga kembali lagi ke level 32.000, sempat ke 33.000 untuk pada tahun ini, dan saat ini ketika BBCA berada di level 27.000 atau 28.000, saya lihat ini merupakan adalah langkah yang baik untuk kita mulai cicil beli BBCA, karena potensi BBCA untuk kembali ke level 32.000, 34.000 itu masih terbuka cukup lebar. Jadi potensinya masih menarik untuk BBCA, dan ini kita memungkinkan untuk jangka menengah maupun jangka panjang untuk akumulasi beli BBCA. Oke, support dari BBCA sendiri kalau kita mau melakukan investasi, ini lebih ke jangka menengah dulu Ibu atau jangka panjang? Iya, kalau di sini untuk dalam hal jangka menengah 3 sampai 6 bulan ini juga masih cukup menarik dengan level support BBCA itu ada di 27.800, kemudian level resisten terdekat itu nanti ada di 30.000. Jadi kalau untuk BBCA sekarang di kisaran 28.500, kita mungkin lebih tunggu ya. Jadi tunggu di 28.000 sampai 28.500. Baik, itu dia untuk saham-saham pilihan dari Ibu Rizka. Ada Cepin, Pakuwon, Pegas, Unilever, dan juga BBCA. Ada yang bisa untuk jangka menengah, ada juga yang bisa untuk investasi jangka panjang. Dan sebelum kita akhiri perbincangan kita pada pagi hari ini, Ibu Rizka, saya ingin mengulas sedikit emiten Inco, begitu ya, terkait dengan adanya informasi Inco resmi mengumumkan untuk pengalihan 20% sahamnya kepada Inalum. Sebenarnya seberapa menarik melihat Inco dengan kenaikan 1,7% dan tampaknya hari ini juga masuk dalam kategori net foreign buy, ya 1,2 miliar rupiah. Iya, jadi untuk Inco kemarin kan memang sudah terjadi transaksi itu di pasar negosiasi. Kurang lebih nilai transaksinya adalah 5,5 triliun. Dan dengan adanya sebelumnya juga pemerintah secara resmi memang sudah menaikkan kesepakatan tersebut untuk MinID mengambil alih Inco sebesar 20% itu pada 19 Juni 2020. Jadi sebenarnya ini bukan satu hal yang baru, tapi baru dilakukan, atau di sini aksi korporasi baru dilakukan itu kemarin seperti itu. Dan untuk bagaimana menariknya, saya melihat bahwa MinID ini kan memang sebagai holding industri pertambangan, di mana sebelumnya Inalum yang menjadi holding, kemudian Inalum saat ini hanya sebagai pelaksana operasional dari pelaburan aluminium. Jadi kita lihat dengan Inco bergabung dengan MinID ini tentunya bisa menjadi suatu hal yang positif, karena nantinya MinID ini ditujukan untuk mengelola sumber daya strategis negara, menjalankan hilirisasi dari pertambangan dan menjadi pemain secara global. Jadi ini bisa hulu dan hilir ini saling bersinergi. Di MinID sendiri kan ada Freeport, kemudian juga ada Antam, kemudian ada Timah, kemudian juga ada Bukit Asam. Apa rekomendasi untuk Inco, Ibu Rizka?
Untuk Inco masih bisa dilakukan akumulasi beli dengan Akumulasi beli. memperhatikan ya level supportnya di 3.325 dan level resistennya 3.740. Oke. Support 3.325, resistennya 3.740, range yang sebenarnya masih cukup menarik ya untuk Inco. Ya, range-nya masih menarik untuk Inco. Baik, dan saya koreksi pemirsa, tadi saya katakan bahwa Inco net foreign buy-nya mencapai 1,2 miliar rupiah, itu adalah PTBA. Inco sekitar 617 juta rupiah. Pada pagi hari ini naik 1,45%, 3.490. Hari ini Ibu ada saham seperti PTBA yang juga tampaknya menjadi sasaran net buy investor di 1,2 miliar rupiah di 1.975 atau naik sekitar 0,51%. Seberapa menarik melihat emiten PTBA secara individu dari sektor tambang batubara? Iya, jadi untuk saham batubara sendiri saya lihat memang di kuartal keempat ini harga batubara itu terus mengalami kenaikan karena memang adanya permintaan batubara yang meningkat pada kuartal keempat. Saat ini kan mendekati musim dingin di beberapa negara pengimpor. Kemudian juga kita lihat di China karena memang harga batubara di China itu lebih mahal saat ini, dari pemerintah China juga mengizinkan untuk impor batubara dari luar. Jadi ada permintaan batubara yang lebih besar. Ini membuat harga saham batubara tentunya menjadi sebuah hal yang menarik untuk direkomendasikan tidak PTBA? Singkat saja, Bu. Ya, PTBA rekomendasi buy. Untuk buy saat ini di kisaran 1.965 sampai dengan 1.975 di last price ya. Oke. 1965 sampai 1975 untuk PTBA direkomendasikan buy jangka pendek, Bu ya? Ya. Baik, Ibu Rizka, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak untuk analisis rekomendasinya di market opening pagi hari ini, Ibu Rizka. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Prisa. Semoga sehat selalu juga. Dan pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan Ibu Rizka, beliau pengamat pasar modal. Semoga bisa menjadi referensi dan menambah kompetensi Anda seputar investasi pasar modal. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya di satu segmen terakhir. Tetaplah menyaksikan IDX Channel.